tentang norma-norma adat Sentani. Ketiga, hamba Tuhan yang bisa mengarahkan jalan yang sidang adat hari ini. Ketika sidang adat ini mengalami buntu, tidak berjalan, maka kita pimpinan akan memberikan kesempatan kepada hamba Tuhan untuk memberikan pengertian baru kepada kita untuk kita jalannya sidang adat hari ini. Kedua, sementara ini pimpinan sidang akan mencabut hak emosional kita, yaitu saya cabut om, saya cabut saudara saya cabut anak saya cabut ipar, saya cabut apa saja dari kita masing-masing, dan saya gunakan dengan saudara hari ini. Saya tidak bisa katakan anak bicara, anak kondo bicara, Bapak de Aglafa bicara. Saya tidak akan gunakan itu. Saya gunakan saudara. Nama ini bisa diperkenankan untuk bicara hari ini. Yang berikutnya, ketika seorang mendapat atau diberi kepercayaan bicara, tidak diperkenankan memotong pembicaraan dari pembicara itu. Paham? Berikut, semua pembicaraan, arah pembicaraan itu bukan ke samping dan ke kanan, ke samping kanan dan kiri, tapi ke depan arah pembicaraan. Sebab yang menyaring apa yang disampaikan itu adalah pimpinan sidang hari ini. Yang berikutnya, pimpinan sidang tidak memperkenankan mic dari siapapun dan kepada orang yang dianggap bisa bicara. Artinya sementara saya bicara tidak lengkap, saya langsung berikan kepada saudara saya untuk melanjutkan pembicaraan itu. Itu tidak diperkenankan oleh pimpinan sidang hari ini. Dan setelah saudara sudah sampaikan apa yang dibutuhkan oleh pimpinan, selesainya mic dikembalikan ke pimpinan. Anda tidak berhak untuk menyerahkan mic ini kepada saudara yang dianggap bisa menyambung apa yang saya bicara. Mungkin hal-hal ini yang perlu kita jaga untuk tertibnya sidang adat pada hari ini. Dan saya rela tulisan yang ada di depan itu sidang adat ketiga, bukan sidang adat ketiga, tapi sidang adat hari ketiga. Hari ini. Dan semua kita yang hadir pada kesempatan ini, saya percaya kita semua menghadirkan damai di tempat ini. Damai itu mahal. Dengan demikian, saya sampaikan juga, damai tanpa ada kebenaran itu racun bagi kita. Jadi perlu kita tegakkan kebenaran dan keadilan. Semua orang yang bicara hari ini, bicara yang benar, karena sidang adat ini, sidang adat yang istimewa bagi kita, orang Sentani. Semua persoalan, kalau kita tidak kumpul bersama-sama seperti ini, maka persoalan itu akan terus berkembang terus, dan kita semua ada di dalam kemelut itu. Oleh sebab itu, dengan adanya pertemuan ini, dan pertemuan ini sangat penting untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini terjadi dan kemarin terjadi, untuk kita bisa selesaikan bersama dengan hati yang dingin, dan semua kita yang hadir adalah pemangku-pemangku adat yang dipilih oleh Tuhan untuk menjaga, mengayomi masyarakat menuju kepada kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai di masing-masing kampung kita. Sentani tidak akan mungkin kembali ke masa lalu. Sentani suku yang sudah maju di dalam peradaban baru ini.
Kalau yang lain, sikap yang lain-lain, sikap intoleransi yang terjadi selama ini, kita hari ini kutuk dia keluar dari kehidupan saya. Saya orang Sentani, kami semua memiliki kekerabatan orang Sentani yang besar. Kalau kekerabatan ini kita jaga, maka persoalan-persoalan seperti ini tidak akan terjadi. Ke depan, anak cucu kita akan hidup damai di atas tanah kita Sentani. Dengan demikian, kita sepakat bersama-sama bahwa di dalam undangan yang diedarkan kepada kita sekalian ya adalah masalah batas tanah. Tapi undangan ini minta maaf kepada saudara yang cetak undangan itu tidak memberikan kepada saya untuk koreksi. Tapi hari ini juga kita sepakat. Kita mulai dari mana? Ada beberapa bagian nanti kita akan bicara. Pertama, yang mulai siapa konflik yang kemarin. Kedua, kita tidak bicara tentang rumah berapa yang terbakar, dari kehilangan berapa, dari tuara berapa. Kita tidak bicara itu. Kita mulai dari awal. Siapa yang bikin api dan siapa yang kembangkan api itu menyala. Kita mulai dari situ. Ini penting sekali. Berapa korban yang jatuh, berapa rumah yang terbakar, mulai dari siapa yang bikin api. Itu pertama. Kalau kita tidak bicara, maka damai yang hari ini kita lakukan tidak terwujud dan kebencian, dendam akan terus berlanjut dan kita semua berada dalam kondisi itu. Oleh sebab itu kita sepakat bersama-sama, apakah kita bicara damai saja, tidak bicara batas tanah, tidak bicara post COVID. Nanti kita sepakat kita mulai dari mana, berakhir di mana. Tapi tidak luput juga masalah korban. Kita pasti akan bicara. Itu kita pasti akan bicara. Tapi rumah mungkin kita serahkan kepada pihak pemerintah kamu urus saudara. Karena pertama sekali dasar terjadinya masalah konflik itu pertama. Yang mulai siapa, dan kita harus ketahui orang-orang ini. Siapa sebenarnya? Siapa sesungguhnya orang ini? Siapa ayahnya? Siapa keturunannya? Memang sikap keluarga ini begini selama ini kita akan tahu. Kenapa? Supaya nasihat kita, masyarakat, kita harus jaga orang-orang seperti itu. Supaya ke depan kita bisa sampaikan kepada masyarakat, jangan dipengaruhi orang-orang seperti ini. Nanti kamu akan sesat. Dan saya percaya, manufur-manufur yang hadir pada hari ini adalah pemimpin-pemimpin adat yang dipercayakan oleh Tuhan untuk memimpin, mengatur tertibnya kehidupan sosial di masing-masing kampung. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus bekerja dengan secara luar biasa untuk mendatangkan kebaikan bagi kita sekalian. Mungkin itu saja, kita sepakat. Kita mulai dari mana? Saya berikan kesempatan pertama dari pihak Yosipa. Coba follow Bapak. Kita mulai dari mana? Setelah itu saya berikan kepada pihak dewan. Satu orang saja. Sepakat bersama-sama kita mulai dari mana? Apakah kita mulai dengan rumah yang terbakar? Atau kita mulai siapa yang memulai? Siapa yang membuat api? Atau kita mulai dengan batas tanah? Atau kita mulai dengan korban? Tapi menurut saya, kita mulai dari siapa pembuat onggokan api itu dan nyalakan api. Kita mulai dari situ. Kita cabut dari itu. Dari akarnya. Ini akar. Akar kalau tidak dicabut, maka pohon liar itu akan tumbuh. Pohon liar akan tumbuh terus dan akan mematikan tumbuhan-tumbuhan yang ada di bawahnya. Oleh sebab itu, saya minta dari kita, dari
saya salah. Dari Sipor Babrongko atau Yoboi Sipor Babrongko, salah satu untuk sampaikan kepada kita. Kita mulai dari mana? Setelah itu pindah ke Doyo dengan Kuadibaya. Kita mulai. Silakan. Siapa pembicara? Satu orang saja. Jangan ditujuk, jangan dipercayakan oleh Yonami, ya, Yonami. Silakan. Dan saya perlu sampaikan kepada kita sekalian, saya hari ini Ketua Das Sentani. Kapasitas saya sebagai follow tidak gunakan di tempat ini, tapi saya gunakan kapasitas saya yang dipercayakan beberapa waktu Sentani sebagai Ketua Das untuk memimpin sidang hari ini. Ya, silakan. Pimpinan sidang Dewan Adat Sentani, terima kasih untuk berikan kesempatan untuk Mei Yonami dari Tsunami Yoboi Simporo Babrongko, dan saya mewakili untuk atas nama Yo. Saya mau memulai pembicaraan saya. Jadi sebelum saya memulai pembicaraan saya, yang terhormat pimpinan sidang, yang terhormat untuk Forgo Semagande, Rai Anggeng Yora, Rai Abu Yora, Ai Doyo Yonami untuk Forgo Semagande, Mogaba dengan karena tadi sudah wakil ketua sudah arahkan bahwa mana yang anda Magande dari sisi adat rumah bonde, bagaimana Foibo mau bonde dan semua ada tersama alam-alam. Hasil mana ya, itu adalah hasil yang damai yang kita akan berbicara dan rei mai obedo malande. Juga yang nofolokose dari Sentanibu, dari Rahlibura, Waibura, maka bagaimana yang nofolokose Yonamera malande juga Raifo ini mana. Mie tadi sudah Dewan Adat Ketua arahkan bahwa Mia tetap berpatokan kepada akar masalah. Jadi ini persoalan ini terjadi ada sebab dan akibat. Untuk itu maka kita mau mulai dari sebab. Dari sebab maka terjadilah akibat. Akhirnya rumah-rumah terbakar, semua terjadi dan akhirnya ada korban yang jatuh. Namanya kita mulai dari sebab. Untuk itu sudah jelas bahwa ini masalah yang terjadi dari portal yang sudah itu pemerintah Republik Indonesia sudah turunkan karena corona ini pada tanggal 31 Maret 2020. Presiden Jokowi telah menandatangani dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Itu menegaskan bahwa ini ada kondisi dunia, bahkan juga di negara ini, bahkan juga diinstruksikan kepada seluruh bupati, gubernur untuk bagaimana harus menjaga wilayah-wilayah agar penyakit virus corona ini tidak bisa sampai ke masyarakat. Nah, peristiwa ini terjadi itu pada saat portal. Jadi kami buat portal itu hanya untuk mengawasi, menjaga agar instruksi negara ini itu yang pemuda di Kehiran laksanakan. Akhirnya terjadi konflik pada saat. Iya, Bapak yang saya hormati, mungkin arahan saya sudah jelas. Sekali lagi, arahan saya sudah jelas. Jadi kita tidak bicara, waktu untuk bicara 2 hari sudah 2 kali pertemuan sudah selesai. Hari ini untuk jawaban saja.
Jadi saya harap, tadi saya sampaikan siapa salah siapa benar, kita tidak bicara. Semua orang tahu bahwa ada salah, ada yang benar. Ada yang benar, ada yang salah. Tadi saya juga sampaikan bahwa masalah sudah selesai, semua sudah terjadi. Maka hari ini keputusannya keputusan perdamaian di belakang saya. Kita masuk langsung kepada sanksi. Kalau bicara masalah kenapa, apa penyebabnya, siapa penyebabnya, hari ini tidak ada keputusan. Saya kasih tahu saja, hari ini tidak ada keputusan. Ingat, saya bicara untuk posisi kita perdamaian. Jadi kita tidak persalahkan, kau salah siapa. Nanti itu urusan salah siapa benar, urusan pihak keamanan. Hari ini kita punya masalah jelas. Atau tidak bicara siapa bakar siapa, atau bicara korban saja. Korban terjadi karena masalah tanah. Tanah siapa? Nah itu yang nanti dijelaskan. Kalau Bapak mau sampaikan kronologis batas tanah itu bisa supaya jelas. Tanah ini dari sini ke sini sampai di sini ke sini siapa punya, sini siapa punya, itu bisa. Nah itu yang saya maksudkan. Kalau bicara total, lebih baik kita tunda rapat. Nanti kita bisa urus dengan polisi dulu. Dengan kepolisian kita selesaikan dulu karena kami bukan kriminalnya, kami hanya bicara masalah adatnya. Ya, saya pikir. Terima kasih. Ya, pimpinan sidang terima kasih demi ketertiban sidang. Saya mohon agar apa yang tadi dibacakan oleh pimpinan sidang ini, pimpinan sidang sendiri juga harus memahami, menegakkan keadilan itu. Sebab di saat saya sedang bicara, langsung ambil, jadi kita sudah keluar dari tata tertib sidang. Jadi tadi sudah wakil ketua DAS katakan apa yang saya bicara berdasarkan Yonabi, kita berdasarkan atas undangan. Karena di dalam undangan ini, Maraya Magande, kami yang terima itu dengan undangan, di dalam undangan ini berkaitan dengan pembongkaran portal. Ini saya berbicara ini atas undangan yang saya terima. Mayoya Magande, hari ini kita bicara berdasarkan undangan. Kalau begitu, pimpinan sidang kita mau keluar dari undangan ini, lebih baik pertemuan ini kita batal aja. Nanti kamu bikin undangan baru lagi, baru dengan catatan bahwa kita mau bicara tentang batas tanah. Jadi, Yonabe Magande, kita harus, jangan kita memulai pembicaraan dulu. Kita serahkan ini kepada pimpinan sidang hari ini, harus putuskan. Karena di dalam undangan ini kita memulai dari portal, bukan dari masalah tanah. Jadi tanah ini kami juga hari ini bisa tinggalkan ruang ini dan buat undangan baru lagi dengan masalah tanah. Sehingga Mea juga mengalir dengan masalah tanah, semua ini kami tahu. Karena real ada berdasarkan undangan ini. Terima kasih pimpinan sidang. Baik. Tadi saya tidak sampaikan tentang interupsi itu. Interupsi ada di pimpinan. Kalau berbicara itu keluar dari materi yang kita bahas, pimpinan berhak untuk memberikan batasan atau interupsi. Ya, saya tidak masukkan tadi memang dalam mekanisme sebuah rapat seperti itu. Yang tadi saya bacakan itu dari peserta sidang tidak boleh interupsi kepada temannya yang sedang diberi kepercayaan untuk sampaikan. Di sini kita semua lihat bahwa ada kelemahan di pimpinan
pimpinan sendiri tidak pernah bicara bersama-sama, tapi alangkah baiknya pimpinan kita mulai dari akarnya, tidak menyatakan dia salah dan dia benar, tapi siapa orang, kita kenal orangnya. Setelah dari portal apa yang terjadi di jembatan Tawara, itu saja. Kenapa kamu bisa lakukan seperti ini? Saya lakukan seperti ini karena begini. Itu saja. Anda salah, kenapa lakukan itu? Tidak bisa. Tapi dengan nada yang rendah dan harus ada pengakuan dari orang yang melakukan itu. Benar, saya lakukan karena ini. Kita tidak lagi proses dia. Kalau proses di pihak kepolisian atau itu hukum positif yang nilai dia, ini tindakan ini baik atau tidak baik, ya kita sepakat dan apa yang disampaikan itu benar seperti saya sampaikan. Tapi saya minta maaf, undangan ini kami pimpinan tidak koreksi, sudah bagi baru saya lihat sebenarnya harus tulisannya seperti ini. Minta maaf, berikan sepenuhnya hak pada saya, pada pimpinan untuk memimpin rapat. Kami jaga ketat semua orang yang bicara. Keluar, stop bicara, dan mulai kembali ke materi. Ketat supaya tertib. Nada juga harus tahu nada seperti apa saya harus bicara dalam forum adat yang dihadiri oleh orang-orang yang memiliki status kewenangan adat yang luar biasa, menjaga masyarakat ini, menjaga hutannya, menjaga airnya, menjaga lalatnya, rumputnya dan sebagainya. Ini kita memiliki kewenangan yang besar dan kita punya jabatan bukan 5 tahun seperti bupati dan gubernur. Kita punya jabatan sampai seumur hidup. Oleh sebab itu kita memiliki peran yang penting di dalam masyarakat kita masing-masing. Kalau sebuah masyarakat tidak tertib hidupnya, berarti pemimpin dipertanyakan. Kalau pemimpin berpengaruh, pemimpin dengan pengaruh itu sama. Saya harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk hidup yang baik, hidup yang aman, hidup yang tenang. Saya harus mampu supaya orang akan menilai kampung ini tertib, kampung ini aman, kampung ini loyal, masyarakatnya loyal terhadap pemimpin adatnya. Itu harus menjadi potret dari orang lain kepada kita di masing-masing kampung. Berarti kepemimpinan Wonderful ini berhasil menertibkan rakyatnya. Oleh sebab itu saya dalam kesempatan ini mohon kepada kita Wonderful dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan, rakyat akan tertib hidupnya. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan kepada pihak Dewan untuk sampaikan kita mulai dari mana. Untuk mulai dari mana itu hanya 2 orang saja bicara, tidak semua orang. Kami berikan 2 orang saja bicara. Benar apa yang disampaikan oleh pihak Yosiba? Atau bagaimana sebenarnya menurut Anda? Karena Anda melihat, merasakan waktu itu. Kami tidak melihat, kami mendapat informasi dari luar bahwa ini terjadi seperti ini. Orang ini yang melakukan, orang ini dapat menyambut dia, orang ini bacok dia, orang ini seperti ini. Kami tidak tahu. Keterangan dari saudara-saudara yang melihat dan merasakan situasi itu, kami butuh untuk menyelesaikan persoalan ini. Saya berikan kesempatan kepada Ketua Dewan untuk sampaikan. Kita mulai. Baik. Ini saudara kita Rumah Kasih ya Rasulullah, apakah mendapat mandat kepercayaan dari UNDO? Siap. Shalom. Yang terhormat Bapak Kepala
Ketua Dewan Adat Sentani, yang terhormat Bapak-bapak, ya Wakil Ketua, Honorable Jose dari Ibu Norobu dan Waibu. Hai guys, Ibu dan mana? Karena Dewan ini rapat Dewan Adat Sentani, saya berbicara banyak dengan bahasa Sentani. Masalah COVID itu hanya tinggal menjemput saja. Sedangkan masalah-masalah yang sudah lama koyane, dia hanya tinggal masuk di dalam itu. Sebenarnya persoalan kemarin itu hanya persoalan batas tanah saja. Karena tidak selesai-selesai, maka batas tanah yang dirusak itu hanya tinggal masuk saja. Menurut kami begitu. Poin mau kemauan saya bicara singkat saja. Kami ingin perdamaian, tapi harus batas benar mau. Angkai mah. Poin mau kemauan. Poin mau kemauan kalau batas belum jelas, selamanya akan begitu-begitu terus. Dua kampung ini tidak aman, tetap berkelahi karena lalu-lalu setiap tahun ada-ada saja. Ya, terima kasih banyak Terima Pak kasih. Marbase. Jadi semua sama. Kita bicara tentang batas tanah. Sepakat? Sepakat? Atau masih ada yang tidak setuju dengan dua pembicara tadi? Ya? Siapa yang tidak setuju? Apa Pak? Kalau kuari-kuari sudah setuju masalah batas tanah, siap. Yang tidak setuju, sampaikan ke Ondo yang bicara di forum adat ini. Masyarakat yang tidak memiliki status adat tidak diperkenankan untuk bicara di tempat ini karena ini forum adat. Yang tidak setuju, atau Fosomo, kita buat damai saja. Tapi batas ini nanti akan terjadi ada orang yang menyerobot masuk penyerobotan ini akan melahirkan konflik baru kalau tidak jelas batas ini. Karena batas tanah itu rawan sebenarnya. Dari pihak Kelesuname, Yore mo kongko na. Yore mo kongko na ini. Ya mo perlu sekali. Mahin Tapi keluarkan bukan hasil dari Mahin raru. Honorable Nami, saya berseo, ya. Ada kapasitas Ambas sebagai Honorable, Pak Komando. Yore mo mulap. Kepercayaan Radika sebagai juru bicara mewakili Kelesuname. Jadi hadir itu malah batas itu kemarin meyoman melande batas naya kalau kita tidak boleh kita batas itu kemarin kita harus bicara dari sejarah, kita bicara kemarin nakanirannya supaya masalah ini harus jelas. Tidak ada lagi hiyal yang tidak patuk dari singkir pokok hiyal yang randiri narensing. Tidak ada. Batas tanah itu harus kemana nakaniran. singkat Ya. berbicara apa? Ya. Ini batas atau yang lain?
Itu penjelasan yang tadi disampaikan itu nanti kemudian ketika ada kesempatan untuk bicara bisa sampaikan. Ya, Tapi apakah kita bicara batas tanah atau yang lain-lain? Foi. Itu saja. ya kalau begitu pimpinan sidang kami skors 3 menit dulu. Kalau soalnya makanya kita rancang dulu karena hari ini kita hadir, kita bukan bicara dari masalah tanah nanti. Portal lagi malam kalau namanya formal paling tapi makanya langsung dari batas tanah namanya skors 3 menit kami hanya kumpul sini dan naik kesepakatan di dalam dulu kayak pimpinan sidang. Ya. Karena mulai dari batas tanah dia agak berat sedikit. Ya. Batas tanah dari dulu ada mau Yobena komisioner yang buka di rumah. Iya. Bukan sekarang. Pengendalian sidang ada di pimpinan. Ini salah satu permohonan dari pihak Yonami Kalisono. Tapi perlu kami akan pertimbangkan apakah diberi kesempatan 3 menit atau tidak. Kami tidak langsung saja, oke, silakan, tidak bisa. Ada pertimbangan dari pimpinan. Tadi minta 3 menit, saya berikan kesempatan kepada pihak Yonami 10 menit untuk bahas. 10 menit. Lewat 10 menit, saya kembali ke tempat dan sampaikan hasil rembuk itu. Kita damai dulu. Setelah itu untuk masalah batas tanah kita harus difasilitasi dan kita harus berada di atas tanah. Baru kita akan bisa menyelesaikan kedua belah pihak antara Babroko, tiga kampung juga dengan Kuadewale kami bisa bicara karena kami nada kalau namanya wamia dia pimpinan mana ya foi mau nama sama kali karena dia mana yang makanya hanya berdasarkan undangan dari Dewan Adat. Juga menjadi hasil tadi pimpinan sidang. Terima kasih. Terima kasih banyak penyampaian hasil rembukan dari Yonami sudah disampaikan kepada kita. Saya juga, pimpinan juga memberikan kesempatan kepada pihak Dewan untuk memberikan tanggapan. Apakah setuju dengan hasil rembukan dari Yonami atau beda pendapat? Atau masih pada apa yang sudah disampaikan oleh orang atau saudara Bapak yang sudah diperintahkan oleh Bapak Odo dan Kosi apa-apa. Silakan. Dari pihak Kuadewale, kalau boleh ambil tempat di sebelah sini, mau bicara. Dari pihak Yonami di sebelah sini, supaya leher kita tidak sakit kalau di sini harus ke sini. Dia Pang deh permisi. Apa yang mau Romi Raymai makan dah Rahel Obe Raymai yang terhormat Bapak Ketua DAS, yang terhormat Bapak Wakil dan anggota DAS yang kami junjung tinggi sebagai anak-anak adat orang Sentani asli. Bapak Kapolres, Bapak Dan Ramil, Bapak Dandim yang hadir pada saat siang hari ini kami tidak luput sanjung tinggi dari telapak kaki sampai ujung rambut kami hormati.
pada saat ini kita bahas mengenai konflik yang terjadi dan masalah perselisihan tanah. Saya waktu itu ini permulai masalah. Mereka semua almarhum dan semua sekarang hanya Tuhan yang saksi. Terima kasih banyak Pak Ondo Dewan. Ya, Pak. Tanggapan pihak kita Kuadewari terhadap kesepakatan tadi, tanggapanmu seperti apa? Karena tadi dari pihak Kuadewari sampaikan kita bicara tentang tanah atas tanah. Tapi kalau beda itu disampaikan. Atau apa yang disampaikan oleh pembicara dari Yoname tidak setuju. Kita bicara tentang ini. Itu silakan. Oh iya, terima kasih. Ya, lain-lain tinggal. Kami minta dengan sabar ya, Yoname, Mira, Mahande, Babo, Kempolo, Yoboy, Mahande. Kami dulu satu jalan, maksudnya kami bukan itu tapal batas kita itu sudah diukur. Pendahulu kita Wahabi yang sudah meninggal kayak Pak Arnold, almarhum Arnold Wali, Pak Odo, minta maaf, itu nanti akan ada kesempatan untuk bicara itu. Ketika kita sepakat bersama, apakah kita bicara tentang batas tanah atau kita bicara mulai dari pos portal ini? Oh, terima kasih Pak. Ya. Ini saja. Tapi dari pihak Babo, Yoboy dan Simporo menyatakan bahwa kita damai dulu selesai, dan masalah batas tanah itu dalam forum tersendiri dari pihak kita. Apakah setuju atau tidak setuju? Ya, kami tidak setuju. Minta maaf. Kami juga sudah lama hidup berdampingan damai, dan pada hari ini kami datang, kami sepakat untuk kita harus tentukan ambil pernyataan sikap kita untuk batas tanah kita. Oke. Setelah itu baru kami damai. Terima kasih banyak. Terima kasih. Waktu kami kembalikan Kembali ke kursi dan kami akan pertimbangkan dua pendapat yang berbeda. Kesepakatan tadi berbeda dari pihak tiga kampung ini, dari kita kedua berbeda juga. Untuk menjadi satu, kita cari jalan keluarnya, ya, karena beda pendapat. Dari Kuadewari nyatakan hari ini jelas batas yang ditentukan oleh leluhur sampai hari ini masih ada. Hari ini kita selesaikan, baru damai. Pasti ada pertimbangan damai. Kalau tanpa ada batas yang jelas, kita tidak tahu. Iblis akan bekerja sendiri karena mau mendapat keuntungan banyak dari konflik-konflik yang kemudian akan terjadi. Jangan sampai pakai orang malu. Ini kita punya batas, ini kita punya batas. Orang dari Kuadewari bisa sambut dia dengan pukulan. Ini pasti akan terjadi. Dan pasti ini dunia. Tidak semua orang memiliki mental yang sama. Tidak, beda. Anak-anak muda beda, kita orang tua beda. Kita hari ini ya, nanti seperti itu. Dan besok setan akan bekerja, terjadi hal-hal yang kita tidak sepakat di tempat itu. Saya berikan kesempatan untuk rembuk kembali. Kalau memang pahami apa yang saya sampaikan ini, dan pasti akan terjadi kalau belum ada batas yang jelas, dan batas yang tidak jelas itu sumber konflik tadi. Apalagi hari-hari ini uang menjadi target bagi kita sekalian. Untuk penduduk Sentani jual tanah itu menjadi target hari ini. Saya kasih tahu, kekerabatan Sentani akan hancur karena jual tanah. Pergeseran, penyerobotan terjadi karena kita tergiur dengan kekayaan, dengan uang. Ini terus terang saja. Oleh sebab itu batas tanah hari ini harus jelas. Kalau dari saya, ini wakil pimpinan mau sampaikan sesuatu.
menurut dia baik, kita dengar bersama. Baik, ada poin bahasnya. Semua pikiran